Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Cendekia, gimana nih kabarnya? Masih semangat kan puasanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang muslimah, pernah nggak sih kalian ngerasa rugi ketika menstruasi di bulan Ramadan? Mungkin sebagian ngerasa rugi ya, karena target ibadah yang sudah disusun seperti hataman, baca sholat, puasa, sholat sunnah dan sebagainya jadi tertunda atau terhambat. Nah, kali ini kalian nggak boleh khawatir atau nggak boleh berputus asa. Karena apa? Berikut akan ada amalan-amalan yang bisa wanita haid lakukan di bulan Ramadan. Penasaran nggak? Oke, berikut ini amalan-amalan yang bisa dilakukan ketika kita sedang menstruasi di bulan Ramadan. Apa saja? Yang pertama yaitu merasa sedih. Merasa sedih itu perasaan yang baik loh, karena wanita yang haid dan tidak bisa melaksanakan ibadah seperti puasa, sholat, ya, itu menandakan masih adanya keimanan di hatinya. Ya, hal ini juga pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, di mana saat itu Rasulullah tidak bisa memberangkatkan semua sahabat ke perang Tabuk, ya, sehingga sebagian sahabat itu merasa sedih, ya, dan menangis ketika harus kembali dan tidak ikut berperang karena kekurangan modal. Dan hal ini sudah diabadikan Allah Subhanahu wa taala di Quran surat At-Taubah ayat 92. Jadi, perasaan sedih ini merupakan perasaan yang lahir secara spontanitas terhadap muslim atau muslimah yang tidak bisa melaksanakan beribadah kepada Allah, tapi bersyukur ketika kita merasakan hal demikian. Itu tandanya kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang kedua yaitu menanamkan niat. Nah, sahabat cendekia, niat seringkali itu memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan amal itu sendiri, ya. Dimana kadang amal yang kecil itu bisa bernilai besar, sementara amal yang besar itu bisa bernilai kecil karena niat itu sendiri, ya. Jadi innamal a'malu binniyat. Sehingga dalam hal ini ketika kita memasuki bulan Ramadan, hendaknya kita tuh langsung berniat dan bertekad untuk melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh, ya, sholat wajib, sholat tarawih, sholat sunnah lainnya sebulan penuh juga, ya. Agar apa? Ketika kita mendapati menstruasi itu tadi, kita dihitung mendapatkan pahala amalan yang sudah kita niatkan. Hal ini juga senada dengan yang disampaikan Rasulullah SAW, di mana ketika seorang pemuda itu sudah mapan tidur, ya, kemudian dia berniat ingin melaksanakan sholat malam, tetapi kemudian dia terlelap dan tidak terbangun, ya, maka pemuda tersebut akan mendapatkan mendapatkan pahala sebagaimana amalan yang sudah dia niatkan. Sementara tidurnya itu tadi menjadi sedekah dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Masya Allah, ya. Jadi wanita muslimah hendaklah meniatkan sejak dini, ya, di awal Ramadan itu agar bisa beribadah penuh, sehingga ketika kita terhalang menstruasi, ya, tertunda ibadahnya, kita masih mendapatkan pahala 1 bulan penuh, insya Allah. Oke, yang ketiga yaitu beralih ke amalan-amalan lainnya. Jadi masih banyak amalan-amalan lainnya yang bisa kita kerjakan, seperti berzikir, ya, karena tidak ada larangan untuk wanita yang haid itu untuk berzikir kepada Allah. Kemudian bersolawat, beristighfar, berdoa. Nah, ini juga penting ya, karena ini bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, jadi banyak-banyaklah berdoa. Mungkin kalau manusia, ya, kita dimintai tolong sekali, 2 kali, 3 kali, itu kayak ngerasa bosen atau kesel. Tapi kalau Allah, ya, Allah tuh suka hambanya yang berdoa dan memohon kepada Allah, ya, karena barang siapa yang berdoa maka Allah akan kabulkan, kayak gitu. Nah, kemudian apalagi? Contohnya berinfak, bersedekah, dan bersedekah ini tidak melulu terkait materi, bisa juga yang non materi, seperti kita membantu orang tua,
membantu guru, teman, tetangga, dan sebagainya. Ya, jadi beralih ke amalan-amalan lain yang masih bisa kita kerjakan dan maksimalkan di bulan Ramadan ini. Oke. Yang keempat, ya, wanita yang haid di bulan Ramadan walaupun ia tidak melaksanakan puasa, sholat, dan sebagainya, tetapi bisa jadi dihitung sebagai ibadah. Mengapa demikian? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan ibadah di sini oleh Imam Al-Mujahid itu ditafsirkan sebagai menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan wanita yang haid ya, itu memang dilarang untuk berpuasa, untuk sholat wajib, untuk melaksanakan sholat ya, kemudian juga memegang mushaf dan sebagainya. Sehingga wanita yang haid itu sama dengan dia sedang menjauhi larangan Allah. Allahu a'lam bishawab. Baik, sahabat cendekia, itu tadi beberapa amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh orang yang haid agar apa? Agar tetap mendapatkan pahala-pahala dan juga keberkahan-keberkahan di bulan Ramadan. Jadi nggak ada lagi ya bulan Ramadan tapi malas-malasan, bulan Ramadan tapi leha-leha ya. Mulai sekarang tingkatkan semangat, tingkatkan produktivitas untuk kita beribadah dan beramal soleh selama bulan Ramadan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, astagfirullah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.